Yohanes pasal 3 ayat 15. Kalau di situ tidak ada ayatnya di makalahnya, saudara bisa tambahin. Yohanes 3 15, 16, 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang ke-18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ayat yang ke pasal 6 ayat 40, pasal 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ini tentang iman. Terus ayat yang ke pasal 17 ayat yang ketiga, doa Tuhan Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini di dalam pengenalan akan Kristus. Ayat yang ke 12 ya. 12. Selama Aku bersama dengan mereka, Aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada Dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ayat yang ke-14, Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ayat yaitu pasal 20 ayat 21. Pasal 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus Aku, demikian juga sekarang Aku mengutus kamu. Dan sudah berkata demikian, Ia mengusir mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Ayat yang ke ini ya, 28. Thomas menjawab Dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, setelah kita masuki tentang iman, nanti kita bahas tentang ada 3 macam iman. Tetapi hari ini kita bahas tentang objek iman yang menyelamatkan. Saudara, ada iman yang menyelamatkan secara umum. Artinya membawa orang itu masuk dalam keselamatan di dalam iman yang khusus nantinya. Iman yang menyelamatkan itu. Iman yang menyelamatkan secara umum adalah berkaitan dengan dalam seluruh teks Alkitab, berita-berita firman yang ada di dalam Alkitab. Nah, saudara, di sana termasuk wahyu yang umum yang dimiliki oleh agama lain dan juga pengetahuan moral mereka. Saya sebut saja Amsal, Taurat, Mazmur, dan juga kitab-kitab yang lain yang mereka juga memiliki, walaupun tidak menyeluruh dan tidak mempunyai kegenapan di dalam iman yang objeknya sendiri adalah Yesus sendiri. Itu sayang sekali mereka. Yang kedua, iman yang menyelamatkan yang khusus, karena pribadi itu yang menjadikan khusus. Melalui Yesus Kristus, apapun yang Dia landaskan, yang Dia ajarkan, Dia katakan, dan kemudian Dia harus lakukan juga, itu adalah iman yang menyelamatkan hanya melalui Yesus Kristus. Tanpa iman yang tumbuh di dalam pengetahuan akan Yesus, tidak ada iman yang sejati. Yang B, karya Kristus melalui karya Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal 3, 37, pasal 14, pasal 16, itu pasal ya, bukan ayat.
Jadi tandanya seperti ini, bukan ayat. Ya. Sekarang kita melihat pengamatan iman yang hidup dan iman yang mati. Perhatikan, saudara. Iman merupakan Iman merupakan fokus keselamatan manusia. Iman itu isinya apa? Firman. Mendengar firman Tuhan. Isi firman itu apa? Saudara, adalah firman yang digenapi dalam Kristus Yesus. Yesus yang bagaimana yang engkau imani, Yesus yang mati, bangkit, dan naik ke surga. Saudara, ketelitian kita di dalam pengetahuan tentang dasar iman kita itu sangat mempengaruhi iman yang benar. Saya berikan contoh. Kalau kita mengatakan iman kita adalah iman yang di dalam firman, ada firman-firman yang ditafsirkan dengan yang lain, kita nggak boleh masuk lebih dalam lagi. Firman yang bagaimanakah yang menyelamatkan kita, yaitu yang berfokus kepada Kristus. Kristus yang bagaimanakah yang menyelamatkan kita. Kristus yang berkarya dalam penebusan, yang mati, bangkit, dan yaitu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya juga inkarnasi kita percaya. Kalau cuma inkarnasi dan kematian, tidak percaya kebangkitan dan kedatangan Dia kedua kali, itu bukan Tuhan Yesus. Itu bukan iman yang sejati. Jadi iman sejati harus lengkap. Karyanya Kristus harus lengkap, baru Dia bisa menyelamatkan. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Kalau seumpama Pak, pengetahuan yang seperti itu tidak dimiliki oleh seorang tukang bakso, seorang tukang becak yang percaya pada Tuhan Yesus, bagaimana? Nah, kalau kita orang percaya kan bisa belajar, orang yang pintar, orang yang sekolah bisa belajar. Tapi kalau orang-orang di desa-desa gimana? Nah, saudara, pengetahuan tentang Kristus itu, saudara, tidak bisa diukur dengan kemampuan kita di dalam intelektual. Saudara harus sadari. Jadi artinya apa? Belum tentu engkau bisa mempunyai pengertian yang hebat tentang Kristus di dalam, yaitu syarat-syarat yang benar-benar ketat itu. Engkau akhirnya melihat orang lain yang tidak memiliki seperti saya, orang itu akhirnya tidak mendapatkan iman yang benar. Tidak. Saudara harus tahu ini. Jadi iman yang benar berlandaskan bukan pada pengetahuannya, bukan, tetapi pada Kristusnya. Jadi Kristus yang menentukan kita bisa mengenal Dia, ditarik mengenal Dia. Karena saya orang berpendidikan, saya mengenal Kristus dengan seluruh sistem pendidikan saya. Tapi kalau seorang tukang bakso, petani, terus pengemudi, sopir angkot gitu ya, waktu mengenal Yesus, saudara, lain dengan kita. Lainnya apa? Mungkin Tuhan memakai hidup pengalaman Dia untuk menunjukkan pengetahuan tentang imannya. Bisa. Dan itu semua tidak tergantung dari pengetahuan kita, pengalaman kita, tetapi tergantung pada kuasa Kristus sebagai pokok iman itu. Itu yang memberikan kepada kita satu jalan mengenal Dia. Nah, ini misteri. Terus terang. Nah, saya berikan contoh. Saudara, saya seringkali melihat ada orang yang bisa berdoa di satu tempat gitu ya. Isi doanya itu bisa punya isi doa yang bergantung Tuhan, itu melebihi orang-orang yang sekolah teologi. Ada seorang ibu yang sudah tua, umur sekitar 50 tahun lebih. Setiap kali dia berdoa, saudara, ini kalau saya ke Surabaya, saya ingin sekali merekam dia. Dia suruh berdoa gitu. Dia berdoa syafaat. Saudara, kalau dia berdoa syafaat, doanya itu bukan hanya ada lagunya, tetapi kata-kata dia itu bukan asal ngomong. Dia betul-betul merasakan bahwa Tuhan itu menolong dia. Dia terserah penuh. Kalau dia diminta doakan untuk orang yang sakit, cara dia berdoa, saudara, bukan memaksa Tuhan. Dia selalu meminta Tuhan, keinginanmu itu melebihi daripada keinginan kami. Apa yang menjadi keinginanmu itulah yang harus kami cari, kami ketahui. Anak ini sakit, terus dia terangkan satu persatu. Orang tuanya ini dia menginginkan anaknya sembuh, tetapi kami kembalikan pada Engkau. Tuhan, Engkau yang mengetahui segala-galanya. Saudara, doa seperti ini, saudara, biasanya jarang sekali. Orang kebanyakan berdoa itu selalu menuntut diri kita itu yang diutamakan. Kalau ada orang sakit, keluarga kita sakit, itu lebih diutamakan. Jadi sentralnya manusia itu masih ada di sana. Tapi kalau orang-orang yang di desa yang nggak pernah sekolah teologi yang diajari seperti itu, mengapa dia punya doa lebih hebat daripada doa kita? Jawabannya cuma satu, karena anugerah Tuhan. Nah, saudara, semakin kita bisa belajar, saudara, puji Tuhan. Tapi jangan menghina orang nggak bisa belajar. Karena Tuhan akan memberikan pada kita satu waktu engkau akan dibuat terkejut seperti Perdana Menteri Gladstone. Perdana Menteri itu.
dan kemudian waktu dia menjadi ikut perjamuan kudus di desa, karena dia tugas, dia cari-cari gereja nggak ada gereja kecil di desa, dan di sanalah dia ikut berbaris, karena di desa itu kalau perjamuan kudus orang harus berlutut, berjalan dengan lututnya sampai ke depan ke pendetanya, dan pendetanya pendeta desa. Ya pengetahuan teologianya jauh dengan Gladstone, karena Gladstone bukan hanya pengetahuan teologi, hidupnya tentara semua, cara kepemimpinan pemerintah, firman Tuhan dia udah tahu banyak, tapi hari itu Gladstone dibuat oleh Tuhan, dia terkagum dengan orang-orang desa. Misalnya dia antri apa mengambil pasti dia roti, jalan-jalan, dia dapat. Waktu dia dapat, orang-orang di sebelah dia itu lihat dia, ini kok tahu ya? Tapi orang-orang desa itu kan presiden aja kadang-kadang nggak tahu wajahnya. Iya kan? Orang di pelosok-pelosok kan, ini siapa kan nggak tahu. Rasanya kok pernah tahu gitu kan? Ada satu orang yang masih muda, waktu dia di desa itu kaget, bukan kaget. Wih, Perdana Menteri di sini. Waktu Perdana Menteri di sini, orang-orang semua diberitahu. Perdana Menteri. Gladstone. Wah, saudara, pendetanya nggak tahu tuh Gladstone atau Glad yang lain nggak tahu deh. Yang penting itu kamu orang berdosa. Dia nggak peduli. Silakan orang berdosa jalan ke depan satu persatu, termasuk Perdana Menteri, tetap kamu orang berdosa, Presiden tetap berdosa, silakan jalan depan, terima perjamuan kudus. Wah, dia jalan sampai ke depan, pendetanya kan minimal pernah ke kota. Begitu datang Gladstone tunduk, begitu sampai di depan Gladstone angkat mukanya, pendeta itu kemudian gemeter. Kenapa? Perdana Menteri. Dia lihat, Perdana Menteri. Perdana Menteri dia mau kasih hostinya bingung. Bayangkan Perdana Menteri aja dia tangannya gemeter. Kalau Tuhan sendiri gimana? Seperti Yohanes Pembaptis. Aduh Tuhan, gak layak saya baptis kamu. Betul kan? Perdana Menteri dia akhirnya mengatakan, Gladstone mengatakan, kamu tadi khotbah apa? Di hadapan Tuhan semua sama berdosa. Aku orang berdosa. Berikan roti itu. Ya. Waktu dia ambil bersama-sama, itu pendetanya itu langsung bingung. Kenapa? Gladstone baru tahu dia sama sejajar dengan orang-orang itu. Tapi mengapa dia bisa dengar pendeta yang biasa, pendeta yang desa? Karena satu hal, karena pendeta itu tidak menceritakan kehebatan akademis, tidak menceritakan Yesus itu siapa. Maka setiap orang yang pintar sampai orang yang di bawah harus dengar kebenaran. Nah, saya tanya, setiap kali engkau mendengar perjamuan kudus, wah kalau gini-gini sudah pernah tahu semua Pak, Yesus mati di kayu salib, ya udah ngerti, betul nggak? Hatimu rasanya apa? Saudara, kenapa John Calvin itu tarik satu orang satu persatu, khususnya di pemimpin gereja semua? Kalau saya jadi gembala seperti John Calvin gitu ya, saya panggil ketua majelis, sini, duduk. Hidupmu beres nggak? Ada dosa nggak? Ada penipuan nggak? Ada ini nggak? Di dalam usahamu semua tanya semua. Waduh Pak, saya lagi berdosa. Minggu depan, minggu ini nggak boleh ikut perjamuan sampai beres ketemu saya. Kamu ketua, wakil ketua majelis, kamu penatua, kamu diaken, kamu hamba Tuhan yang lain, panggil semua di John Calvin. Semua tanya semua. Nah, saudara, waktu ditanya seperti itu semua orang ketakutan. Kenapa? John Calvin pada saat itu memiliki wibawa dan otoritas dari Allah sendiri. Mereka terbuka jujur ngomong apa. John Calvin katakan, masih boleh dosamu, minta maaf padamu sekarang juga, cepat-cepat kamu diampuni, boleh ambil. Saudara, itu langsung John Calvin katakan. Tapi sekarang ini gereja-gereja udah jarang sekali. Bahkan nggak pernah ada. Betul kan? Paling-paling sebelum perjamuan tolong siapkan ya hati saudara-saudara sekalian. Tapi sebelumnya saudara nggak pernah. Nah, saya harapkan nanti di masa mendatang itu ada satu sistem self group. Jadi kalau sekarang gembala seperti John Calvin, ada sekitar 50 orang di depan dia. 50 orang itu akan tanya kalau sudah beres, tanya orang di bawah dia 50 orang. Terus kepemimpinan seperti itu, wah itu luar biasa. Ya, itu pasti hebat sekali. Gereja itu pasti seperti gereja-gereja yang dibangkitkan Tuhan dengan karya iman yang kuat sekali. Oke, kita akan masuk. Saudara, kita lihat fokus iman adalah Kristus, tidak bisa dipindahkan pada yang lain. Nah, saudara ini harus tahu ya. Di dalam Mazmur pasal 37 dijelaskan dasar landasan kesetiaan orang percaya, yaitu melalui iman manusia baru bisa melakukan yaitu perbuatan-perbuatan iman. Saudara perhatikan baik-baik, iman itu sendiri tidak menyelamatkan. Kita baca Roma pasal 1
satu api gerakan reformasi. Roma pasal 1 ayat 16 dan ayat 17 demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Ya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Nah ini, bayangkan saudara. Nyata di dalamnya adalah kebenaran Allah. Inilah yang menyelamatkan. Yang bertolak dari apa? Iman memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi iman itu sendiri adalah memimpin orang ke dalam iman yang terus-menerus dalam kepercayaan untuk bertemu dengan Kristus yang benar. Itu adalah iman. Jadi iman itu sendiri tidak menyelamatkan. Nah, banyak orang-orang yang di dalam teologi yang bukan seperti ini, pengertian iman yang benar, banyak orang mengatakan bahwa iman itu menyelamatkan kita. Itu sudah tidak. Keselamatan kita bukan karena besarnya kepercayaan kita, bukan. Keselamatan adalah anugerah Tuhan, diberikan oleh Tuhan. Baru di dalam anugerah itulah engkau diberikan iman yang hidup di sana, yang sebesar biji sawi dan tumbuh terus. Dan iman itulah yang sering dikatakan oleh kitab, karena imanmu engkau diselamatkan. Bukan karena imannya itu sendiri, kepercayaan kita bukan, tapi karena iman itu ada isinya, dan isinya itu adalah Kristus di dalam. Itu yang menyelamatkan engkau. Jadi saudara harus ngerti ini ya. Jadi tokoh-tokoh reformasi waktu mengupas ini semua, apa itu iman, saudara, bukan hanya seperti biasa. Dia kupas sampai dalam dan dia pelajari firman Tuhan terus-menerus sampai puluhan tahun, ratusan tahun. Baru kemudian ditimbulkan satu seperti di dalam buku pengakuan iman. Saudara, di sini ada apa itu iman, apa itu pertobatan. Itu sudah jelas sekali dan tidak bisa diubah lagi. Karena itu pengajaran yang sudah ditetapkan oleh bapak-bapak gereja dan yang sudah diakui seluruh dunia sepanjang sejarah gereja Tuhan. Saudara, kalau keluar dari jalur itu, berarti saudara mempunyai satu teori yang baru, harus dicocokkan dengan Alkitab. Ini sudah lebih daripada ribuan tahun pengakuan iman yang dikumpulkan di sana. Nah ini jalurnya sudah jelas sekali ya. Dari iman bertolak atau menuju pada iman, memimpin pada iman. Kita lihat Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Orang benar orang hidup dibenarkan oleh iman, dibenarkan oleh iman. Iman dikatakan di sana, saudara, iman tidak membenarkan, tetapi kebenaran hanya bisa diterima melalui iman. Itu istilah di dalam Habakuk 2:4. Saya tidak bahas secara arti eksegesis. Latar belakang Habakuk, kerusakan, kehancuran, kegoncangan moral, spiritualitas bangsa itu, karena pada saat itu mereka sangat-sangat dipengaruhi oleh cara berpikir bangsa-bangsa yang jahat dan kejam, serta penyembahan berhala. Kesalahan persepsi Habakuk atau orang Israel melihat kelakuan dan tindakan Allah. Nah, saudara, Habakuk waktu berteriak kepada Tuhan, di manakah keadilan? Mengapa Habakuk berteriak? Saudara, itu persis seperti kita belajar teologi. Perhatikan baik-baik. Mengapa orang benar itu dihantam oleh orang tidak benar? Mengapa kejadian yang sangat-sangat itu menderitakan orang? Kenapa orang benar harus menderita? Kenapa orang tidak benar itu hidup enak? Itu adalah sepanjang sejarah manusia jadi satu pertanyaan bagi orang-orang percaya. Dan waktu Habakuk mengajukan pertanyaan itu, saudara, di hadapan Allah, dia tahu kondisi zamannya, dia tahu bagaimana kondisi dirinya. Maka dia bertanya kepada siapa? Kepada Tuhan yang memiliki keadilan. Waktu dia bertanya, Tuhan mengatakan, tidak adilkah aku menerbitkan orang Kasdim menghancurkan orang Israel? Kenapa aku salahkan aku? Saudara, waktu Habakuk diterangkan satu persatu, Habakuk menutup seluruh kitab dia dengan satu puisi yang indah. Dan seringkali kita lakukan, seringkali kita nyanyikan. Mau tahu? Tahu syair itu? Coba kita lihat Habakuk. Agak cepat ya. Habakuk pasal yang terakhir, pasal 3 ayat yang ke-17 sampai 20. Saya ambil itu aja ya. Saudara perhatikan, lagu yang sangat hebat dan pujian penyembahan yang sangat punya kuasa itu selalu dari hati yang mengerti Allah. Kalau tidak, itu lagunya itu lagu kacangan, istilah kita gitu ya. Lagu yang istilahnya kurang bermutu dalam iman. Perhatikan baik-baik. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun
mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, nah, saudara perhatikan, kondisi itu adalah kondisi yang menyedihkan. Harusnya orang itu sedih, nggak suka cita, itu pokoknya momen-momen gitu. Tapi ya Allah mengatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Dan kemudian beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Bukit apa itu? Itu bukit-bukit penderitaan. Dengan kaki rusa yang rindu akan sungai Tuhan, air Tuhan. Yang setelah dia minum air itu, dia kemudian menjejakkan kakinya sampai ke ujung bukit yang paling tinggi pun dia bisa berjalan. Itu siapa yang akan mendengar? Habakuk. Mengapa dia ngomong seperti ini? Karena di depan dia tanya pada Tuhan, Tuhan di mana keadilan? Dia marah-marah dengan Tuhan. Tapi akhirnya Tuhan ubahkan hatinya. Betul kan? Saudara, banyak orang yang bertanya pada Tuhan seperti ini. Wah, kalau di dalam kejadian-kejadian yang menyengsarakan hidup kita itu seringkali seperti ini. Tetapi nanti kita akan mulut kita dan hati kita dibuat oleh Tuhan untuk memuja-muja Dia. Apa tujuan orang buta? Mengapa orang itu buta? Mengapa orang itu cacat? Mengapa orang seperti ini? Tuhan Yesus mengatakan, mungkin karena kesalahanmu sendiri, mungkin karena seorang lain, mungkin karena ini. Tetapi yang paling jelas di antara semua hal itu cuma satu hal: nama Allah dipermuliakan. Saudara ngerti maksudnya Tuhan Yesus ngomong demikian? Mengapa orang itu buta? Orang menyalahkan karena salah papanya, mungkin dia kena penyakit sifilis, kena penyakit sehingga anaknya buta, karena papanya itu kurang ajar dengan wanita lain di dalam kedokteran. Tidak. Tuhan Yesus mengatakan karena karya Allah, kemuliaan Allah mau dinyatakan dalam kebutaan orang. Nah, saudara perhatikan baik-baik, segala kecacatan, bukan hanya orang buta itu, sepanjang sejarah manusia, semua kecacatan bencana alam yang dihantamkan, yang diterima oleh manusia, cuma satu punya tujuan apa? Dan itulah the glorification of Reform theology. Kemuliaan daripada teologi reform itu di sana, yaitu kemuliaan Allah. Saudara, tidak ada satu teologi yang punya hidup tujuan akhirnya itu memuliakan Tuhan. Dan itu keindahan teologi itu di sana. Jadi saya dalam keadaan yang seperti itu, tidak ada hasil, semua itu tidak ada nol hidupmu. Di PHK semua, aduh gimana Tuhan? Tapi nanti mulutmu dibuat bersorak-sorai di dalam Tuhan. Saudara, saya waktu di sekolah reform di Jakarta, saya punya teman, tak tahu dulu pernah praktek di gereja kita ya, lingkungan sinode. Namanya, kalau nggak salah itu waktu itu si Sam ya namanya, bukan Sam ini. Ini juga Sam juga namanya, Sam bukan. Saudara, suatu hari anak itu jam 2:30 malam. Saya karena senang baca gitu ya. Kalau di asrama itu saudara, saya kalau tidak ada siapapun, untung saya punya anak, punya istri. Kalau enggak gitu, enggak tahu ya. Hidup saya cuma satu: baca sebanyak-banyaknya, terima sebanyak-banyaknya, terus ngajar sebanyak-banyaknya, melakukan setaat-taatnya. Itu hidup saya. Maunya gitu. Enggak tahunya gagal terus gitu ya. Saudara, malam itu saya mendengarkan satu pujian. Satu pujian itu anak nyanyi. Saya pikir ini hantu atau gimana gitu. Karena di sekolah teologi kadang-kadang banyak hantunya juga. Saya waktu ambil air minum, air panas gitu, mau bikin apa ini, Indomie, saudara, maka perut saya itu kadang-kadang agak kacau. Kenapa? Karena belum benar-benar matang dimakan, karena udah kelaparan. Indomie tau kan? Pokoknya pokok gitu kan? Pokoknya bentuk agak, ya lemas sedikit, makan aja deh. Waktu saya puter-puter gitu, tiba-tiba ada orang main piano, pelan sekali. Dan dia main piano itu main sedih. Betapa hatiku. Terus dia nyanyi. Terus dia menyanyi bukan nangis kan? Ini siapa gitu kan? Saya pelan-pelan buka kaca, saya lihat di ruangan-ruangan di mana. Setiap ruangan di sana itu ada piano nih. Ruangan di sebelah, pokoknya dekat dengan ruangan itu banyak. Yang belakang nggak ada piano. Saya buka satu-satu. Saya dengar ini bukan. Ini bukan. Semakin saya melangkah semakin dekat. Oh, ini piano yang paling bagus ini di pojok sana. Saya buka pelan-pelan. Setelah dia main piano. Semua itu gelap, tidak ada lampu. Itu kayak hantu aja, bener. Saya ini siapa itu? Tapi karena saya dalam nama Yesus,
dalam nama Yesus itu kan. buka, akhirnya buka, begitu buka ini lihat, oh ini teman saya, anak Surabaya, sama-sama dari Stri Surabaya. Terus saya ambil kursi, saya dengar dia, saya nikmati sekali kesedihan dia, nangis, caranya. Begitu dia selesai, oh Ko Agung, nah dia panggil saya Ko Agung di sini. Terus saya main, saya nikmati sekali. Dia main hampir setengah jam. Setelah dia nangis, waduh nangis bukan nangis biasa tuh, nangis itu air matanya, waduh, pokoknya tuh air matanya suara. Dia menyanyi lagu-lagu dari Yesus teman yang sejati. Yesus sobat yang setia, semua lagu yang melankoli itu dia apa aja pokoknya tangannya main sendiri dan nangis terus. Begitu selesai dan dia mulai hatinya mulai terpenuhi dan dia mulai berkata dengan saya, kenapa saya tanya, kenapa? Hari ini papa mama bercerai, papaku hantam mamaku, kebukin mamaku dan mama cerai. Saudara, waktu dia dengar mamanya dikebukin dan dia tahu dari sejak kecil mamanya sering dipukul papanya, dan dia teriak pada Tuhan, kenapa Tuhan Engkau tidak mengubah orang jahat seperti ini? Dan dia menangis. Dan begitu selesai semua selesai, dia tahu Tuhan Engkau lebih kuasa dari aku. Nah, dia siap. Nah, saudara, saya pikir-pikir seperti Habakuk dalam kondisi yang begitu sulit terima langkah-langkah Tuhan. Akhirnya Tuhan menuntun kemana? Mulut kita, hati kita memuji Tuhan. Dan itulah iman yang sejati, iman yang menyelamatkan engkau. Kalau tidak engkau kutuki Tuhan terus, hati-hati. Seluruh teman Ayub kalau tidak diampuni melalui Ayub, semua temannya dibinasakan Tuhan. Saudara baca ayat itu. Jadi hanya orang yang benar yang Tuhan pimpin dan diberikan hak oleh Tuhan menghadap dia meminta ampun orang lain. Itu orang iman yang benar. Saudara, jadi iman kita itu kalau sudah betul dibentuk oleh Tuhan melalui dirimu lah, orang lain itu akan diampuni Tuhan. Bukan berarti engkau yang bisa mengampuni, bukan. Tetapi karena yaitu bagaimana Tuhan membentuk engkau, menyadarkan orang itu, dan engkau lah yang diterima Tuhan. Saudara, ini adalah peristiwa bagaimana pemubusan hidup dan bagaimana iman itu punya kaitan. Di dalam Alkitab kalau kita pelajari terus ke habis-habis. Setiap tokoh-tokoh dalam Alkitab punya keunikan. Ayub punya kelemahan, punya keterbatasan. Habakuk punya keterbatasan. Tapi seluruh ujung-ujungnya apa? Ayub mengatakan segala perkataanku yang mengata-ngatai engkau, aku cabut semua. Dan kemudian dia mengatakan apa? Aku duduk dalam abu dan debu memuliakan. Saudara, kita akan mengalami hidup seperti ini di dalam iman kita. Hidup apa? Di dalam saat yang sulit engkau terima, disitulah iman yang sejati diuji, akhirnya emas itu bisa timbul di sana. Siapa yang ngomong demikian? Habakuk. Bukan Habakuk, Yakub dan kitab Yakobus dan Petrus. Kenapa saudara? Kenapa Petrus dan Yakobus? Karena dua orang ini pernah mengalami kehancuran iman mereka. Tahu tidak? Kenapa? Petrus terlalu tinggi hati, Habakuk, Yakobus terlalu tinggi hati sama, minta kedudukan. Saudara, iman mereka salah semua, tapi waktu bertemu Kristus diubahkan semua. Imannya iman yang memuji. Habakuk matinya saudara dipenggal kepalanya, Petrus matinya disalibkan. Ini semua adalah iman yang luar biasa sekali. Nah, kita sekarang melihat pada yaitu bagaimanakah iman kita. Kita pelajari baik-baik ya. Habakuk pasal 2. Ini kitab yang sangat unik sekali. Roma pasal 6 sudah, Ibrani pasal 11 dan 12. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Iman yang diceritakan di sana, tokoh-tokoh iman pada Ibrani pasal 11 itu unik semua. Saya pernah pelajari baik-baik saudara. Mulai dari iman yang pertama, coba kita lihat Ibrani pasal 11 ya. Aduh, saya itu kalau baca firman Tuhan ya, saudara itu nggak tahu saudara pernah mengalami kenikmatan seperti ini. Saya pernah terangkan di Prolegomena, kelas Prolegomena. Bagaimanakah kita bisa bersharing dalam firman dan Allah itu hadir di sana dan memberitahu kita betapa luar biasanya orang-orang dijaga oleh Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat yang kita baca ayat 1 ya, ayat 1 dan juga ayat yang sampai bawahnya. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, sudah mulai dari Habil. Karena iman, Habil mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi orang mati itu masih waras nggak? Masih bisa sadar nggak sadar? Contohnya ini masih ngomong, betul kan? Kalau orang katakan mati itu nggak akan sadar, salah, masih ngomong. Ini bisa ngomong, ini ya, ini ayatnya. Nah, saudara perhatikan dari Habil, terus kemudian kita lihat Habil, iman Henok yang terangkat sampai iman yaitu Nuh, kemudian iman Abraham. Abraham agak banyak sedikit ya. Abraham itu banyak sekali. Terus juga Sarah, terus iman yaitu anak-anak mereka gitu ya. Iman sampai ayat yang 17-18. Ishak di sana ada. Kemudian Yakub ada ayat 21. Iman Yakub. Yakub agak unik. Satu-satunya iman yang ditunjukkan pada saat dia mati itu hanya Yakub. Saudara, kenapa iman Yakub ditunjukkan setelah dia pada saat akhir hidupnya dia mati? Itu ada keunikan. Di sana dikatakan, coba lihat ya. Ayat 21, karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar kepada kepala tongkatnya. Satu-satunya tongkat, bukan tongkat Musa, bukan tongkat yang lain. Satu-satunya tongkat yang masuk dalam hitungan iman, itu tongkatnya siapa? Bukan tongkat Musa, tongkatnya Yakub. Kenapa tongkat Yakub? Karena dia pincang. Kenapa dia pincang? Jawabannya, karena dia bergumul dengan Yesus, malaikat Allah. Kenapa dia bergumul dengan Yesus? Karena dia takut di sana. Dia ingin mendapatkan jaminan hidup, karena dia sedang takut dengan saudaranya yang bernama Esau. Saudara, dia mengalami satu kemenangan hidup dan dia tidak pernah takut lagi pada saat dia dibuat kakinya terpelecok, nggak bisa lari dari kukunya. Dan itulah iman Yakub dibawa sampai mati, dan tongkat itu dituliskan dalam firman Tuhan. Tongkat itu lambang dia berserah kepada Tuhan sampai mati. Ya, itu luar biasa sekali. Justru kalau pelajari baik-baik, itu imannya, iman yang menyelamatkan ini. Nah, kita lihat beberapa hal, yaitu 2 Petrus pasal 1. Saudara bisa dibaca di sana. Saya tidak akan bahas terlalu banyak. Iman merupakan pembibitan atau pembuahan spiritualitas orang percaya. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 dan 10. Pertumbuhan iman itu menyeluruh dan tidak hanya pikiran rasio kepada seluruh aspek hidup kita. Iman lebih berkonteks aktif, yaitu mengikuti Yesus dan meninggalkan dunia, yang bukan memisahkan dunia dalam dualisme rohani dan jasmani, spiritualitas dan dunia. Nah, saudara, ini pentingnya. Saudara, orang yang mempunyai iman waktu melayani Tuhan itu punya perbedaan. Perbedaannya apa? Orang yang punya iman tidak banyak-banyak dia itu menghina orang lain. Dalam arti begini, saudara, saya punya iman lebih tinggi dari orang, saya bisa tahu. Tetapi bagaimana orang yang di bawah saya, yang imannya itu masih baru, bagaimana saya bisa mengangkat dia supaya berjalan dan semakin dibangun? Itu tidak gampang. Saudara, di dalam gereja Tuhan yang paling sulit ada beberapa poin yang paling sulit, yaitu membangun jiwa orang, membangun iman orang, membangun kasih, kesetiaan, itu sulit. Tapi kalau mau menghancurkan itu gampang sekali, mudah sekali. Saudara, saya tanya sekarang, kalau ada orang di bawah kita yang begitu sulit mengikuti kita, kita lebih senang meninggalkan dia, otomatis di dalam pelayanan. Karena kita merasa iman kita lebih baik, pengetahuan kita lebih baik. Kalau tumbuh kamu terus, nggak maju-maju gereja, dia tinggal. Gereja pasti nggak maju. Kalau banyak orang seperti ini, gereja yang maju adalah gereja yang bagaimana? Gereja yang imannya itu mendorong orang untuk ke belakang, mendorong dan maju. Itu pasti maju. Tapi gereja yang merasa orang-orang beriman itu di depan, memimpin terus, dan meninggalkan orang di bawah yang tanda petik imannya itu lemah, saudara, gereja itu mengalami kehancuran. Tapi gereja yang orang-orang yang luar biasa ini mau rendah hati di dalam imannya, membangun orang di bawahnya, mengasihi orang di bawahnya, masa depan gereja ini luar biasa dibangun Tuhan. Saudara akan perhatikan gereja manapun, termasuk di tempat kita sendiri.
Kalau tidak ada orang punya jiwa mau ke bawah untuk membangun dari bawah, saudara jangan harapkan gereja itu bertumbuh. Tidak bisa. Karena pelayanan yang terbaik adalah inkarnasi Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan salahmu sendiri, kenapa aku mau menebus dosamu? Oh, salahmu sendiri, bunuh aja kamu. Enggak. Dia turun membimbing manusia sampai dia jadi manusia, sampai terbawa. Bukan jadi manusia aja, dia menjadi orang yang terkutuk di antara semua orang terkutuk. Jadi paling dasarnya manusia, paling jelek, paling hina, dia ambil. Baru kemudian dia angkat semua. Nah, itu baru bisa. Nah, kalau saudara menjiwai pelayanan dan iman seperti ini, saudara, itu luar biasa sekali. Bukan hanya di gereja, di keluarga juga sama. Kita seringkali menjadi manusia itu sok beriman, sok tahu, sok ngerti, dan caci maki orang lain. Itu biasanya. Sayang sekali. Tokoh-tokoh iman semua yang tinggi hati semua, Yakub, kemudian sampai ini Abraham, Ishak, saudara, orang-orang seperti ini semua yang mau tinggi hati, mau semua dipukul Tuhan semua, supaya rendah hati semua. Tokoh-tokoh iman semua. Tahu juga sangat tinggi hati, pukul oleh Tuhan, sampai dia betul-betul tahu, dia betul-betul hancur hidupnya. Semua dipukul Tuhan, baru dia tahu Tuhan itu siapa. Nah, saudara, itu pelayanan yang ada dalam hidup kita, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Paulus melihat iman sebagai inti kepercayaan dalam gereja, khususnya berjemaat, dan juga orang pilihan. 1 Korintus 13:13. Nah, saudara, saya akan bacakan 1 Korintus ya. Coba agak cepat sedikit supaya kita bisa menyelesaikan. Nah, saudara, perhatikan. Ada hal yang penting sekali ya. 1 Korintus 13:13. Demikianlah tinggal hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Mengapa Paulus katakan kasih yang terbesar? Karena kasih menyempurnakan pengharapan. Karena kasih menyempurnakan iman. Jadi, apakah itu kasih? Allah adalah kasih. Jadi, kalau iman itu masih di dalam dirimu, tapi kalau kasih itu adalah milik Allah. Imanmu akan sempurna pada saat engkau bertemu dengan Kristus. Jadi tidak perlu lagi iman yang seperti itu. Pengharapan waktu bertemu dengan dia di surga, sudah tidak ada harapan seperti itu lagi. Kita bertemu langsung. Yang tinggal apa? Kasih. Saudara, kejarlah ini. Kejarlah ini di dalam hidup kita. Di dalam hal apapun, pelayanan dalam apapun ya. Ini adalah satu perkataan dari Paulus yang menggunakan rahasia. Ya, penekanan yang salah terhadap iman. 1, terlalu rasionalisme. Kedua, pengalaman lebih mendahului daripada iman. Yang ketiga, yaitu pemikiran sintetis antara rasio dan pengalaman. Ini biasanya orang-orang berrohani tinggi. Terus yang ketiga, cara rohani yang dialegoriskan. Orang yang beriman itu sok biasanya tuh ngomongnya tuh untuk kepentingan dia di rapat itu ya, pakai firman Tuhan. Nah, itu biasanya orang paling nggak beriman. Waktu ditanya, kenapa kamu nggak jenguk orang tuamu yang mati? Dia ngomong, Yesus berkata, biarlah yang mati kubur yang mati. Itu gendeng. Itu bukan beriman, itu orang ngawur itu orang benar-benar menyalahgunakan ini rohania gitu ya. Sok rohani pakai gini dihantamkan orang itu. Ini banyak, saya lihat banyak itu di gereja. Apalagi kalau dia terdesak. Nah, itu biasanya. Siapa sih manusia nggak berdosa? Saya kan berdosa. Kalau salah maklum dong. Itu kurang ajar. Ya, pakai firman Tuhan untuk menutupi dirinya. Supaya dia luar dari tanggung jawab. Ya, itulah manusia. Nah, ini perspektif dunia. Nah, saudara, janji palsu itu semua ada di sana. Iman-iman yang salah mengerti. Nah, sekarang kita lihat iman sejati. Nah, saudara perhatikan ya. Ada jenis manusia di dalam dunia, ada dua. C.S. Lewis itu adalah seorang ahli sastra. Dia ngomong seperti ini. 1, Allah berkata kepada orang, berkata pada Tuhan, jadilah kehendakku. Yang kedua, orang itu berkata pada Tuhan, jadilah kehendakku. Itu cuma dua jenis manusia, orang Kristen. Ngerti maksudnya? 1, Tuhan mengatakan, jadilah kehendakku pada orang itu. Yang satunya orang itu mengatakan pada Tuhan, jadilah kehendakku. Itu cuma dua itu. Yang lain nggak ada di tengah-tengah. Ya Tuhan, kehendakmu dan kehendakmu kalau bisa jadi satu gitu, nggak bisa. Satu-satunya adalah kehendakmu dan kehendakku, karena rancangan dan pikiran Tuhan jauh lebih hebat daripada kita. Yang kedua, penyerahan total, nanti saya akan bahas. Yang ketiga, yaitu yang kita imani dan kita amini. Yang D, perjanjian baru lebih banyak menggunakan iman di dalam bentuk kata kerja, bukan kata benda. Kenapa?
Karena iman itu aktif, berproses, terus-menerus, continuous. Dan tidak boleh berdiam diri, dinamis. Mengapa pakai kata percaya? Itu alasannya. Itu ada di sana semua ya. Nah sekarang kita masuk di dalam, itu nanti tolong dibaca. Nah, saudara saya ingin terangkan, nah ini yang penting. Ada 3 macam iman pada pasal yang 7. Pembentuk iman. Yang pertama, iman notisia. Notisia itu adalah iman yang berdasarkan pengetahuan saya. Contohnya, 2 tambah 2 berapa? 4. Oke. Iman itu iman. Kepercayaan. Semua orang percaya 6 kali 7 berapa? 42. Semua percaya iman. Iman kenapa? Karena diajar oleh orang matematika seperti ini, kau beriman. Saya kalau keluar dari tempat ini kalau tidak melanggar aturan, pasti saya selamat. Iman. Betul kan? Selama saya ada rambu-rambu, saya taati semua, itu kecelakaan berapa persen dari antara semua kemungkinan itu sangat kecil sekali. Baru terjadi kecelakaan. Jadi kalau saya tetap beriman. Kalau saya makan minum baik-baik, kalau saya salah makan sambal terlalu banyak, lombok terlalu banyak, cabai terlalu banyak, mencret. Itu iman. Itu semua ada dalam hidup kita. Itu notisia. Jadi notisia, iman yang berdasarkan pengetahuan secara umum. Saudara, ada orang yang percaya begini. Waduh, musim hujan. Waduh, gimana ya? Anak saya jualan es gak laku. Nah, imannya dia kenapa? Dia berdasarkan hujan, dia percaya anaknya itu gak bisa jualan karena hujan. Kalau jual es hujan gak laku. Yang laku jual payung. Ya suruh ganti profesi gitu kan. Yang anak jual es suruh jual payung gitu kan, supaya dia bisa mantap. Nggak bisa. Itu iman yang begitu superficial, begitu sederhana. Nah, iman yang pertama. Sekarang kita lihat di dalam, yaitu iman yang kedua. Saudara, iman kedua adalah iman yang berbentuk asensus. Karena orang-orang Kristen percaya, papa saya percaya, semua percaya, pendeta saya percaya, Yesus mati bagi kamu, bangkit bagi kamu. Iya dong, saya percaya. Kenapa? Ya karena percaya. Sudah beritanya percaya. Itu adalah kepercayaan asensus. Dan ini banyak orang Kristen memiliki iman seperti ini. Khususnya keturunan Kristen. Di Nias, di Ambon, di mana ini, Papua, semua yang Kristen ini semua. Apa kamu benar-benar tahu Yesus mati bagi engkau? Urusan kedua. Yang penting apa? Tahu Yesus Tuhan. Tahu, semua tahu. Tetapi tidak pernah mempengaruhi hidupnya itu. Mau dipimpin oleh iman kepada iman, namun tapi secara asensus, secara omongan semua orang, secara kartu baptisan, kartu pernikahan, kartu-kartu yang lain, bukan kartu domino. Dia mengatakan dia Kristen, betul, buktinya semua ada, tapi itu tidak cukup. Iman asensus. Iman asensus adalah iman waktu kita dibaptis di depan jemaat mengatakan, hari ini Papa aku percaya pada Tuhan Yesus, jemaat dimohon mendukung. Itu asensus. Iman yang berdiri di depan jemaat tidak menyelamatkan. Nah, saudara, itu iman asensus. Jadi di dalam Alkitab ada 3 macam iman yang paling besar dituliskan. Yang terakhir adalah iman fidusia. Nah, saudara, iman fidusia iman yang paling berat. Kenapa? Menuntut seluruh pengetahuan, hati, hidup kita taat total terhadap pimpinan kehendak Tuhan. Itu iman sejati. Jadi kalau saya nggak bisa melakukan ini, Tuhan tolong, berserah, itu iman pimpin. Namanya iman fidusia, kepercayaan yang tertinggi, yaitu penyerahan hidup. Nah, saudara, itu kita baca di dalam Ayub pasal 42, iman. Ayub 42. Ini iman Ayub gitu ya. Saudara coba lihat. Kita baca Ayub 42. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 1 ya. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu, itu ya, bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak ada rencanamu yang gagal. Firman, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku yang tidak ku ketahui. Firman, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Asensus, iman asensus. Yang pertama iman notisia, pengetahuan tentang Allah semua. Tetapi sekarang, saudara perhatikan, mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan iman diikuti dengan
dengan menyesal aku duduk dalam debu dan api. Nah, saudara, waktu dia tanya, aku nggak salah. Memang Ayub nggak salah, saudara. Tetapi karena kedaulatan Allah, Ayub mengalami seluruh hidup seperti itu. Untuk apa? Tuhan mengatakan, I am the sovereign God. Kenapa Tuhan kok memilih orang itu binasa? Kenapa nih? Orang banyak tanya, kenapa ada predestinasi yang seperti itu? Itu kan nggak mungkin. Saudara mau ngajari Tuhan. Kita seringkali mau mengajari Tuhan dalam pikiran kita, saudara. Maka John Calvin mengatakan, kita di dalam satu kondisi, kita itu dalam satu persidangan di hadapan Tuhan. Berkata seperti itu sebenarnya jangan. Waktu mau menghadapi semua keputusan Tuhan, yang paling sulit John Calvin katakan adalah the horrible decree of God, yaitu membinasakan orang-orang yang dia buang semua, yang dia tolak, yang dia tidak pilih. Itu yang sangat gentar sekali. John Calvin mengatakan demikian. Mengapa? Karena aku takut masuk di sana. Dan dia gentar sekali. Saudara, setiap orang kalau lihat orang mati, saudara harus sadar baik-baik. Itu adalah titik kritis dalam hidup kita yang tidak bisa ada orang menolong kita. Waktu engkau menghadap sidang Tuhan, menghadap pada Tuhan, engkau hanya satu bisa lolos, karena reh Roh Kudus di dalam darah Kristus Yesus. Kalau saudara tidak ada cap darah itu, saudara menghadap pada Tuhan, maka malaikat, yaitu yang akan menghancurkan hidup orang-orang pada saat dia datang, itu akan menimpa kita. Tapi kalau kita tidak ada darah Kristus, maka anak-anak sulung orang-orang Mesir dicabut semua. Tapi anak sulung yang di dalam anugerah Tuhan, darah Kristus, tidak dicabut. Tapi yang di luar, bangsa Israel yang mungkin ada di luar, dicabut Tuhan juga. Karena bukan karena kebangsaan engkau dipilih oleh Tuhan, tapi karena darah Kristus. Itu bedanya banyak hal. Banyak orang katakan Israel itu secara kedagingan, salah besar. Nggak ada. Perjanjian Tuhan nggak pernah menunjukkan seperti itu. Nah, saudara, ini adalah satu iman yang begitu sulit. Jadi kalau kita tahu bahwa imannya Ayub itu membawa dia kepada satu ketaklukan, sampai akhirnya dia mencabut seluruh hal yang dulu dia katakan dia ngerti Tuhan. Akhirnya dia ngomong apa? Dia tidak ada pengertian tentang Tuhan. Saudara, banyak orang katakan saya ngerti Tuhan sekarang, gitu ya, setelah pembinaan. Saudara harus rendah. Kita belum, masih jauh. Saudara. Maka setiap kali kita menikmati, yaitu firman Tuhan, menikmati pembinaan, saudara, satu hal luar biasa. Saudara, di dalam minggu-minggu seperti ini, saya sampai Desember itu, waduh, berat sekali. Kenapa? Karena pembinaan, banyak gereja-gereja minta pembinaan kepenaduan. Mulai Senin kemarin, saya mau dokumentasikan semua. Kenapa? Suatu hari kalau saya mati itu ada tinggalannya. Kenapa? Karena Tuhan yang punya waktu semua. Saya setiap kali lihat orang mati, kayaknya saya itu ada di sana. Ya kalau saya mati gimana ya? Saya ninggalin apa ya? Saya ninggalin istri anak. Malah orang susah gitu ya. Ninggalin apa? Ninggalin firman itu pakai mana itu? Nah, saudara, itu mulai dari situ saya lihat, dan Tuhan juga terbitkan orang-orang yang mau bekerja. Dan saya pikir kita kerjakan biar dunia bisa dapat banyak hal. Itu fidusia, takluk pada Tuhan sampai titik akhir seluruh iman seperti ini. Saudara, siapa lagi yang takluk yang paling sempurna? Tanya siapa? Tuhan Yesus. Tidak ada kesalahan sama sekali. Tidak ada di sana dia tuh itu dosanya, enggak ada. Tapi dia begitu taat sampai tuntas. Hanya satu manusia yang akhirnya melalui manusia ini keselamatan, iman, pengharapan semua bersumber pada dia, yaitu Yesus. Saudara, setiap kali kita melayani Tuhan, kalau tidak ada Kristus di sana, tidak ada wajah Yesus di sana, saudara cepat-cepat pindah pelayanan. Kenapa? Mungkin wajah saya dilihat orang, mungkin orang lain yang dilihat. Lihat sendiri siapa di sana. Jadi itu adalah kesempurnaan iman fidusia. Di dalam Yohanes pasal 2, coba kita baca ya. Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2 ayat 23 dan 24. Dan sementara ia di Yerusalem, selama hari raya Paskah banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Kenapa percaya? Karena yaitu notisia. Wah, hebat, ada mujizat. Wah, ini pendeta ini datang. Wah, dari Amerika datang, dari Australia, dari planet luar datang. Gitu kan? Semua ingin lihat. Kenapa? Notisia. Iman melalui mujizat itu notisia. Nah, dikatakan ayat 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayai mereka. Kepada mereka karena ia mengenal mereka semua.
Engkau mengatakan, aku percaya Tuhan, mujizatmu luar biasa Tuhan. Tuhan mengatakan, tahu aku, tapi aku nggak percaya kamu karena kamu melihat mujizat. Saudara, itu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Jadi apakah orang percaya mujizat menjamin imannya itu menyelamatkan? No. Bukan berarti saya melawan Tuhan, bukan. Tapi kepercayaan terhadap mujizat tidak membentuk kamu iman yang sejati, tetapi hanya memberikan iman yang notisia. Engkau mengerti Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan menyembuhkan orang mati bisa hidup. Iya, tapi itu tidak menyelamatkan. Sampai asensi semua orang bersama-sama semua tahu, orang-orang datang ngomong dengan Tuhan Yesus, wah kamu luar biasa. Tuhan Yesus tidak pernah mempercayakan atau mempercayai perkataan-perkataan seperti ini. Kenapa? Karena semua orang mengalihkan dirinya dengan perbuatan mujizat. Saudara, itu yang paling menghina Tuhan. Saudara, orang tua yang paling dihina adalah perempuan. Waktu dia mengandung anak begitu besar 9 bulan, terus melahirkan, anak itu keluar, disayangi, disanjung. Kemudian anak itu mengatakan, kamu bukan mamaku. Aku ingin mama seperti yang menolong aku terus. Saudara, itu anak kurang ajar sekali. Betul. Yesus waktu menjadi manusia dan waktu Allah itu menjadi manusia, dia sampai terus memelihara bangsa. Waktu dia memelihara bangsa sampai terakhir, apa yang dia terima? Kenyataan cuma satu. Iman mereka hanya mau terima Yesus yang dalam pikiran mereka menjamin hidupnya terus, yang politik, ekonomi, semua. Saudara, itulah iman yang membinasakan kita. Iman yang tidak berpijak pada Kristus, berpijak pada mujizatnya. Saudara-saudara, bukan berarti mujizatnya salah, tidak. Tetapi engkau hanya mau Yesus yang melakukan mujizat, Yesus yang memberkati engkau, Yesus yang sesuai dengan kesenangan. Saudara, engkau memiliki iman yang membinasakan hidupmu sendiri. Dan mulai saat ini, iman itu adalah fiducia. Fide, dari kata hi-fi atau hi-fi. Kalau engkau setelah musik hi-fi, artinya apa? High fidelity. Persis suara yang asli. Kalau orang main biola, itu salon itu persis seperti orang biola. Kesetiaan di dalam suaranya salon itu persis seperti biola yang asli. Main organ Yamaha PSL yang 3.000, yang 5.000, yang 8.000. Semakin itu organ mahal, itu semakin mirip suaranya persis seperti asli. Betul nggak? Siapa yang punya organ? Itu namanya highest fidelity. Jadi paling puncak setianya itu namanya fiducia. Dan saudara, iman inilah tidak bisa dicari, tidak bisa engkau beli, tetapi Tuhan berikan. Pak, saya kok rasanya belum punya ini. Saudara, bertanya pada Tuhan. Mungkin kita masih notisia, mungkin masih asensus, tapi hari ini iman harus fiducia. Karena seluruh orang percaya dalam firman Tuhan, iman fiducia, mereka diselamatkan. Ya, oke, mari kita berdoa dan kita mohon bimbingan.